Pada pertemuan selanjutnya, saya coba menjelaskan tentang budaya organisasi. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada screen. Ya. Dalam budaya organisasi ini akan dibahas beberapa bahasan yang mungkin berkaitan dengan budaya suatu organisasi. Untuk yang pertama, kita lihat di sini adanya pengertian dari suatu budaya organisasi ya. Di sini kita lihat bahwa budaya organisasi ini merupakan nilai keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi. Artinya bahwa di sini suatu organisasi itu memiliki satu keyakinan yang sama, ya, suatu tujuan yang sama, suatu spirit yang sama. Ya, tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Budaya organisasi juga merupakan seperangkat nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Artinya, budaya organisasi ini ditularkan pada orang-orang baru dalam suatu organisasi. Misalnya, seorang pegawai yang baru masuk itu belum mengetahui apa saja kebiasaan yang terjadi di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Maka tugas HRD biasanya untuk menjelaskan atau mengguidance pegawai tersebut yang baru tersebut untuk membiasakan diri misalnya dari jam kerja, kemudian dari pakaian bekerja, terus jam istirahat dan lain sebagainya. Selanjutnya, budaya organisasi ini merupakan nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh suatu organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Jadi, budaya organisasi ini pasti berbeda di setiap organisasi ataupun perusahaan. Jadi misalnya kalau yang di satu organisasi ada budaya organisasinya itu misalnya kebiasaannya itu dari Senin sampai Jumat bekerja, ada yang Senin sampai Sabtu itu bekerja. Nah, itu suatu budaya ya. Kemudian budaya organisasi juga merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Ini biasanya berkaitan dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kenapa dia bekerja hingga Sabtu? Kenapa dia bekerja hanya sampai di hari Jumat saja? Nah, ini yang tujuan daripada organisasi yang ingin dicapai. Mungkin profit ingin lebih banyak atau kalau di hari Jumat memaksimalkan profit di hari Jumat tersebut. Kemudian di sini ada 3 tingkatan budaya organisasi, yaitu adanya visible, invisible, dan keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Untuk visible di sini cara berpakaian yang tadi saya terapkan ya, perayaan atau seremonial dan tata ruang kantor terkait dengan layout. Apakah itu disekat atau memang sengaja ruang antar staf itu terbuka. Tujuannya apa? Memudahkan koordinasi. Kalau disekat apa? Lebih memberikan privasi. Nah, ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda setiap organisasi ataupun perusahaan. Kemudian cara berpakaian. Apakah mau seragam atau bebas aja? Atau bertema, misalnya temanya tiap hari Senin warnanya merah, hari Selasa warna biru. Nah, ini berbeda-beda ya setiap organisasi. Kemudian yang tidak tampak, misalnya disiplin dan makna prestasi. Kalau kita lihat misalnya di suatu restoran cepat saji ya, itu biasanya ada suatu pengukuran kinerja prestasi, misalnya employee of the week misalnya ya. Ini yang sering kita lihat ya. Kalau di McDonald juga ada dipajang foto-foto para pegawainya ya di situ ya. Nah, kemudian keyakinan ya, atasan
bahwa atasan tidak pernah salah dan anak buah selalu salah atau konsumen adalah raja. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi budaya otoriter ini namanya ya. Jadi saya pikir kalau kalau semua organisasi menerapkan ini, maka harus di-manage dengan baik. Artinya apa? Pimpinan di sini tidak pernah salah, harus menerapkan suatu role model yang baik ya, bahwa pemimpin itu adalah seorang yang bijaksana, ya tidak semena-mena. Ya, berarti kita setuju kalau pemimpin itu tidak pernah salah misalnya. Ya, artinya seorang pemimpin yang bijak itu tentu mendengarkan dari arahan dan masukan dari para bawahannya misalnya. Jadi dia tetap membuat keputusan itu berdasarkan pada hasil diskusi bersama, tidak ditetapkan sebelum adanya diskusi berlangsung. Kemudian ada 3 konsep nilai ya, nilai saja, terus ada nilai yang mendukung dan nilai yang diperankan. Nilai saja di sini adalah keyakinan dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Ya, artinya setiap pegawai harus memiliki perilaku yang baik, tetap beretika dan tetap ada kesopanan. Nilai yang mendukung di sini norma yang telah dibuat oleh organisasi. Nah, ini misalnya rasa hormat, integritas ya. Seorang yang pegawai yang baik tentu yang berintegritas, mentaati seluruh aturan perusahaan yang ditetapkan. Nilai yang diperankan di sini sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Ya, artinya tetap memiliki suatu jenjang. Artinya ada middle management, ada top management, ada low management. Nah, ini harus diperankan. Kalau kita sebagai low management yang paling bawah, ya kita menghormati atasan-atasan kita. Nah, inilah nilai yang diperankan sesuai dengan job desk-nya. Kemudian di sini ada komponen yang penting dalam definisi nilai ya. Nilai adalah kepercayaan ya. Tentu ini semuanya pedomannya adalah berdasarkan pada etika. Nah, inilah etika yang penting ya. Kemudian faktor penentu budaya organisasi ya tentu saja pengalaman. Kenapa budaya organisasi itu bisa dibentuk oleh satu organisasi? Tentu adalah berdasarkan pada pengalaman. Ya, pengalaman organisasi tersebut tentu sudah mengalami beberapa atau bahkan ratusan kali revisi. Revisinya apa? Tentu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jangan sampai terlalu tinggi budaya organisasi itu tapi tidak bisa diikuti oleh para bawahannya atau para anggota organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Fungsi utama budaya di sini tentu saja sebagai integritas internal dan adaptasi eksternal. Terbayang oleh kita kalau misalnya dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki budaya, jadi seenaknya aja ya, dari segi jam kerja, terus dari yang tadi pakaian bekerja, terus aturan integritas ya, itu dia akan seenaknya. Kalau untuk eksternal itu sangat penting, terutama bagi para pemasar ya, bagi para tenaga marketing, karena dengan budaya yang baik, insya Allah konsumen juga akan mengikuti atau membeli produk kita dengan sukarela, tidak secara terpaksa. 4 fungsi budaya di sini adalah memberikan identitas, memudahkan komitmen, mendukung stabilitas, serta memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Ini sudah jelas ya. Kemudian sifat budaya organisasi dan adaptif dan tidak adaptif. Kalau adaptif itu tentu pegawainya yang istilahnya mudah menyesuaikan. Kita tidak kaku. Tapi kalau tidak adaptif, ya artinya tidak peka terhadap lingkungan organisasi, ya kita akan terlindas, gitu ya. Kemudian bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Nah ini menggunakan filosofi, mendesain ruang kantor, ya semuanya ini berhubungan dengan kondisi organisasi atau perusahaan. Ya, cerita legenda, pelatihan ini termasuk budaya dari organisasi. Artinya bahwa kalau dalam pelatihan misalnya kita dicontohkan bagaimana membuat suatu leadership yang baik, membuat teamwork yang baik. Kita misalnya ada misalnya perlombaan apa dalam pelatihan tersebut ya, ada semacam role play ya, simulasi permainan, gimana kita membentuk tim. Nah inilah yang menjadi dasar dalam budaya organisasi itu bisa ditanamkan. Kemudian jenis budaya organisasi di sini ada komunal, network, mercenary, dan fragmented. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Etika organisasi
Nah, ini juga yang paling penting ya, kita harus memiliki etika, karena dari etika ini kita bisa berprestasi dengan baik, bisa berhubungan dengan lingkungan kerja yang ada di sekitar kita, para pimpinan, kemudian para manajer, ya rekan kerja sejawat. Nah, inilah etika dalam berorganisasi. Norma dan etika tentu saja norma-norma ini sama dengan norma yang berlaku di masyarakat secara umum, ya ada yang jujur, adil, kemudian tepat janji, ya tepat taat aturan dan lain sebagainya. Saya rasa udah nggak ada yang susah ya di sini norma etika. Kemudian pengembangan etika di tempat kerja itu adalah menerapkan tingkah laku, ya penyaringan karyawan, mengembangkan kode etik, pelatihan etika, dukungan terhadap perilaku etis, kemudian melakukan etika dalam perilaku sehari-hari. Etika kerja individu dalam organisasi, ya ini mengatur hubungan individu, artinya kita tidak sering konflik dengan rekan sejawat, pimpinan ya. Kalaupun berkonflik itu tentu diselesaikan dengan baik, dengan cara diskusi, dengan cara pembuktian bukti-bukti yang misalnya dituduhkan ke kita ya. Kita memiliki bukti yang baik ya, cara berkomunikasi yang sesuai, tidak kasar ya, tidak sampai berteriak dan lain sebagainya. Karena dengan etika kerja yang antar individu ini yang baik, tentu akan mencerminkan kepribadian kita. Ya, jangan sampai kita kasar dan lain sebagainya. Semasih kita bisa mengendalikan emosi, itu kita masih memiliki etika yang cukup baik. Kemudian lingkup etika kerja di sini, ya, sikap individu dalam perusahaan, wewenang dan jabatan, kemudian sikap atasan dan bawahan. Ini yang lebih mengatur bagaimana kita beretika dalam lingkungan kerja, dengan siapa saja kita harus memiliki etika di dalam bekerja, tentunya kita bahas ya. Kemudian ada interaksi individu dalam organisasi, ya ini ada yang saling menghargai, membangun komitmen ya. Misalnya kita teamwork bekerja misalnya sesuai deadline tanggal 21 Maret misalnya, ya harus ditepati. Ya artinya ini membangun komitmen. Kemudian meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opini, ya ini biasanya disampaikan dalam rapat, jangan istilahnya membicarakan sesuatu di belakang orang tersebut atau di belakang para pimpinan misalnya. Lebih baik disampaikan pada suatu rapat atau diskusi yang formal ya. Kemudian menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, artinya kebersihan tetap dijaga, keteraturan ya, terus udah gitu pada posisi yang sebenarnya ya, secara tepat. Membuat individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan. Nah, ini harus dibicarakan dengan pimpinan dan HRD biasanya, karena kebijakan itu harus disosialisasikan, tidak bisa hanya tertulis secara kertas tanpa disosialisasikan, banyak tidak memahami ya. Kemudian di sini memberikan yang nasional, mengusahakan promosi dan konsistensi. Memberikan kompensasi dan manfaat, kemudian tidak boleh memaksa untuk mempengaruhi. Baik, materinya demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin semoga bisa dipahami ya, dan insya Allah memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.